Berilah kami kepercayaan, kita buktikan bahwasanya berbakti ini adalah salah satu pemimpin yang betul-betul peduli kepada masyarakat Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Abuya berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Islami, di mana pondok pesantren ini pengasuhnya Lora Bakir, dan saat ini Lora Bakir sedang menjadi calon Bupati Kabupaten Pamekasan berpasangan dengan Taufadi yang disebut dengan lingkungannya pesantren ini. Pesantren Darut Tauhid ini pengasuhnya Lora Bakir, dan saat ini mencalonkan bupati ya. Coba kita lihat lingkungan pesantren ya, seperti ini lingkungannya pesantren yang dipimpin oleh Lora Bakir. Jadi kalau misalkan ada bahasa yang kemudian Lora Bakir ini terlalu muda, salah besar. Pemikiran yang seperti itu salah besar. Kenapa? Karena faktanya Lora Bakir walaupun masih muda sudah menjadi pengasuh pesantren dan memimpin pesantren. Buktinya berhasil. Jadi ini pesantrennya, jadi gedung-gedungnya ya ini di pesantren Darut Tauhid Al-Islami. Jangan kemudian kembali lagi membuat isu kalau Rabakir ini terlalu muda. Kalau mudanya iya benar, memang muda, tetapi kalau terlalu muda tidak, karena sifat yang dimiliki oleh Rabakir tidak kekanak-kanakan. Kalau bahasa terlalu muda kan ada bahasa kekanak-kanakan. Kalau Rabakir muda benar, tetapi walaupun masih muda, beliau terbukti menjadi pengasuh, terbukti menjadi pemimpin, dan alhamdulillah selama beliau memimpin pesantren yang dimiliki saat ini, pesantrennya tambah megah, tambah besar. Artinya apa? Abuya perlu menyampaikan bahwa Rabakir muda tetapi pemikirannya dewasa. Yuk kita saksikan bersama, kita lanjutkan ke Lora Bakir. Ajunan mencalonkan bupati di Kabupaten Pamekasan, wacana yang berkembang misalnya terlalu muda. Jadi respon ajunan bagaimana? Kula sebah calon nikah pertama karena banyak permintaan dari tokoh masyarakat, dan alhamdulillah dan kula nikah diberangkatkan oleh partai P3, sehingga dengan niat kula sangat berkeinginan keangkuh membahagiakan masyarakat melalui perjuangan nikah. Jadi semoga pasangan berbakti diparingna kata hajat. Amin. Dan terkait isu kita terlalu muda, ya memang udah di umur 6 ekor. Cuman masyarakat harus berpikir dengan bijak, dengan jernih, bahwasanya seorang pemuda itu akan tua. Jadi udah begini ngoden bakal tua ada nih. Dan kalangan pemuda sekarang harus harus bangga karena pencalonan kami, pasangan berbakti ini menjadi wakil dari mereka untuk bisa berkhidmah kepada masyarakat. Memang katanya seorang pemuda tidak bisa apa-apa, kita buktikan nanti. Kalau pasangan berbakti ini kayak paling hajat, kita buktikan bahwasanya seorang pemuda itu juga punya peran penting untuk bisa membahagiakan masyarakat. Oke. Kak Dito, Pamekasan kan mayoritas petani Kak Dito. Katipun apa keinginan ajunan untuk program-program yang akan direalisasikan mana di ajunan jadi bupati dek petani Kak? Kemarin selama aku udah turba ke masyarakat, kita minta supaya hasil taninya dibeli dengan harga yang mahal. Contohnya cabai, tomat, sayuran lah intinya. Kita paling dominan permintaan mereka terkait pupuk. Kami punya program Pamekasan Melimpah terkait pupuk. Bagaimana solusinya nanti ketika kami menjadi pemimpin? Pertama kita akan menambah kuota, cari solusi untuk menambah kuota. Kita akan bekerja sama dengan para produsen pupuk
Dan kita nanti kalau ditakdir menjadi pemimpin, kita sebagai pemimpin akan hadir bagaimana caranya mengawasi pupuk agar bisa terdistribusi secara baik, sempurna kepada masyarakat. Ini sebenarnya permasalahannya kan ada oknum. Memang ada oknum, haknya masyarakat itu tidak disampaikan. Jadi kami sebagai pemimpin nanti akan hadir, akan bekerja sama dengan mereka, bermusyawarah, berbicara dengan baik, mengajak mereka untuk berpikir bagaimana caranya hak masyarakat disampaikan dengan baik. Artinya punya hati nurani lah. Itu salah satu langkah kami. Dan terkait sayuran, kita akan bekerja sama dengan para pengusaha, contohnya pengusaha cabai, pengusaha sayuran lainnya, agar supaya bisa membeli hasil tani mereka itu dengan harga yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tentunya seperti itu. Dan ya untuk membuktikan KKP, tunggu kalau kami nanti ditakdir menjadi pemimpin. Boleh mereka meragukan tentang kami, jadi boleh, tidak masalah, karena kita memang belum pernah membuktikan untuk memimpin, tapi berilah kami kepercayaan, kita buktikan bahwasanya berbakti ini adalah salah satu pemimpin yang betul-betul peduli kepada masyarakat Makassar. Paling penting ada upaya akan memaksimalkan dari hasil panen. Intinya pemerintah itu nanti tiga hal yang harus dimiliki pemerintah. Pertama, kepedulian, yang kedua kemauan, yang ketiga mendengar. Peduli terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat, mendengar terhadap apa aspirasi masyarakat, dan punya kemauan untuk memberikan yang terbaik. Dan masyarakat tidak banyak yang dibutuhkan sebenarnya. Juga tiga hal juga yang dibutuhkan. Pertama, keadilan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga keamanan. Jadi pemerintah harus hadir apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan pula minta doa, semoga pasangan berbakti ini ditakdir untuk memimpin di Kabupaten Makassar. Artinya saudara, adanya visi misi kemarin, tawaran-tawaran program yang dilakukan oleh pasangan berbakti itu bukan asal janji dua. Ada banyak yang berbicara bahwa hanya janji. Ini sekarang kalau dikatakan hanya janji, buktinya kapan? Buktinya akan direalisasikan ketika menjabat menjadi pemimpin, tentunya bupati di Kabupaten Pamekasan. Maka tentu tidak akan terrealisasi janji yang disampaikan pada visi misi bila tidak menang. Buktikan dulu, menangkan dulu, baru nagih janji. Dan dahulu beliau bukan persoalan janji barusan. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh beliau barusan. Jadi tentu kepedulian. Ingat, bahasa peduli, kalaupun perlu ditafsirkan, silahkan ditafsirkan sendiri, tetapi bahasa peduli itu terlalu mendalam. Begitu kan? Jadi ada kepekaan seorang pemimpin terhadap apa yang menjadi persoalan di masyarakat tentunya. Itu yang disampaikan, bukan hanya janji, karena kan masyarakat yang bilangnya janji, banyak janji, obral janji dan sebagainya. Tidak, tetapi itu sudah rapi. Kita besok yang akan dikerjakan menjadi program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maka itulah kemudian adanya visi misi seperti itu. Menurut saya pesan selangsung Kak Dintora ke petani, karena mayoritas petani Kak Dintora. Mi ibede pesan-pesan khusus dari ajunan yang kemudian bahasa tidak lagi yang berkembang mengibebe Kak Dinto, malah tak lagi karena tak di pengalaman, belum berpengalaman dan sebagainya. Bude saya langsung akhir ke masyarakat Kator. Ya, terkait pilkada makin nikah, kita harus betul-betul menjaga kondusivitas, jangan saling fitnah, mencaci, memaki dan lain-lainnya. Kita tetap menjaga persaudaraan, pertemanan, satatangkaan dan semacam-macam sampai rusak mereka pilihan. Kita meskipun direndahkan, diremehkan karena tidak punya pengalaman, kita buktikan nanti. Untuk membuktikan kita pengalaman atau tidak kan belum bisa dipastikan dari sekarang. Kita memang belum pernah memimpin seperti itu. Dan kita harus sadar bahwasanya manusia itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Kita kalau ada kelebihan jangan sombong, ya kita jangan merasa
apa namanya, jangan merasa sombong tidak punya kekurangan, karena memang sifat lupa dan kekurangan itu milik manusia. Artinya pemirsa, minimal dengan adanya perbedaan yang terjadi pada saat pilkada, maka itu tidak penting untuk kemudian dibesar-besarkan, melainkan pesan dari beliau, jaga kerukunan tanpa harus ada pertengkaran. Itu pesan dari beliau. Muda tidak dipandang dari sisi umur, melainkan dewasa itu karena pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.